Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-14, kejanggalan video pocong bangkit dari kubur, channel Tube Stewart, dan Scaror. Baru-baru ini, dunia per-YouTubean Indonesia diramaikan dengan viralnya video pocong yang bangkit dari kubur. Video ini merupakan kolaborasi dari dua channel horor, yakni Tube Stewart dan Scaror. Anda jangan salah. Sekarang bukan YouTuber prank saja yang bisa collab, YouTuber horor juga bisa. Untuk di channel Tube Stewart, videonya berjudul Pocong Bangkit dari Kubur Akibat Ilmu Kebal. Dan untuk channel Scaror, judul videonya adalah Bangkit Gentayangan Minta Keluarkan Ilmu Kebal Kalimantan. Sebenarnya belakangan ini, konten horor memang lagi naik daun dan bahkan beberapa kali masuk trending. Saking naik daunnya, channel Tube Stewart yang awalnya konten prank langsung ikutan banting setir. Channel YouTube horor sendiri sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Mulai dari yang settingan, yang editan, bahkan yang settingan plus editan sekaligus. Saya pribadi terpaksa membahas video pocong bangkit dari kubur ini karena dianggap cukup meresahkan, terutama bagi warga daerah yang merasa menjadi lokasi syuting video ini. Saya yakin video ini akan menuai banyak komentar negatif, tapi Anda tidak perlu khawatir. Kolom komentar akan selalu terbuka untuk kalian yang ingin melawak di dalamnya. Oke, mari kita mulai. Video ini dimulai dengan tim Scaror dan Tube Stewart yang menuju makam yang katanya untuk dijaga karena mayatnya bangkit di malam hari. Setelah menelusuri kompleks pemakaman, akhirnya mereka tiba di makam tersebut dan menjaganya. Selang beberapa lama, si mayat kemudian menjulurkan tangan ke pembuat video dan diikuti dengan kepala yang ingin keluar dari makam. Video ini diakhiri dengan salah satu dari mereka yang mengambil handphone untuk menghubungi keluarga mayat. Video ini dianggap meresahkan karena awalnya menyebutkan nama daerah tertentu pada judul videonya, meskipun kemudian diedit dan pemilik channel Scaror menyangkal menyebutkan nama daerah tersebut. Anda sendiri dapat coba googling dengan kata kunci Amuntai Bangkit Gentayangan Minta Keluarkan Ilmu Kebal Kalimantan. Maka Anda mungkin masih dapat menemukan postingan lama yang masih menyimpan judul asli video ini. Kejanggalan pertama, tangan yang keluar terlebih dahulu. Bagi Anda yang kurang familiar dengan pengurusan jenazah yang dimakamkan dengan kain kafan, ada baiknya kalian tonton terlebih dahulu video di YouTube dengan kata kunci mengkafani jenazah. Dalam pengurusan jenazah laki-laki, umumnya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lapis. Kain kafan ini biasanya akan saling tumpang tindih satu sama lain dan akhirnya akan diikat pula. Anda boleh coba mempraktekkan video pengurusan jenazah ini. Jika Anda berada dalam posisi tersebut, apakah Anda dapat mengeluarkan satu tangan terlebih dahulu dengan mudah? Kejanggalan kedua, cara keluar mayat. Untuk memahami kejanggalan kedua dan ketiga nanti, ada baiknya kalian menonton video berjudul Tata Cara Pengurusan Jenazah dari channel Nurman Yusuf. Pada umumnya, saat penguburan, posisi jenazah akan ditempatkan memanjang mengikuti galian kuburan yang telah disiapkan. Hampir tidak pernah ada jenazah yang didudukkan di tengah, terlebih ditekuk menjadi 2. Oleh karena itu, seharusnya jika memang jenazah ini ingin keluar dari makamnya dengan kepala duluan, tentu akan lebih masuk akal jika makamnya terbongkar di bagian atas. Atau dengan asumsi tumpuan di bagian kaki, berarti seharusnya yang terbongkar adalah di bagian bawah makam, bukan keluar dari bagian tengah seperti di video ini. Kejanggalan ketiga, mayat yang bangun
namun struktur tanah kuburan tidak berubah. Dalam proses penguburan jenazah, seluruh tanah yang sudah digali akan dipakai kembali untuk menimbun liang lahat. Dalam prosesnya, terkadang bahkan tanah makam diinjak-injak agar struktur tanah menjadi cukup padat. Dan sebelum ditimbun, akan diletakkan papan kayu sebagai penutup jenazah agar tidak terkena reruntuhan tanah. Sekarang, coba Anda bayangkan, jika jenazah dengan posisi memanjang tadi ternyata belum benar-benar meninggal dan berusaha keluar, tentu struktur tanah di atas makam akan terbongkar tidak karuan. Namun dalam video tersebut, selain tempat keluarnya tangan dan kepala jenazah di bagian tengah, gundukan makam di daerah lain nyaris terlihat tidak berubah. Hal paling masuk akal untuk menjelaskan adegan ini adalah kuburan yang memang settingan ini memiliki ruang kosong di bagian dalamnya, sehingga pergerakan di dalam makam tidak berpengaruh banyak terhadap tanah di bagian atas. Kejanggalan keempat, kain kafan yang terlihat bersih. Pada video di channel Scaror, pada menit 30:21 detik, saat tangan jenazah keluar dari makam, Anda dapat melihat kain kafan yang terlihat masih bersih. Secara logika sederhana, jika memang kuburan tersebut asli, tentu untuk dapat keluar, tangan tersebut harus melewati tumpukan tanah setinggi 1 meter lebih. Pertanyaannya, bagaimana bisa kain kafan yang melalui tanah sedalam 1 meter lebih tidak kotor? Padahal di sepanjang video, Anda dapat melihat bahwa daerah tersebut sepertinya baru saja diguyur hujan. Kejanggalan kelima, arah keluar jenazah. Hal ini mungkin lumayan receh, tapi apakah Anda sempat berpikir, kok bisa jenazah tersebut keluar tepat ke arah dua orang pembuat video tadi? Kenapa bukan ke arah sebaliknya? Jawabannya mungkin cukup sederhana, karena ini adalah konten horor, bukan konten komedi. Kan malah jadi adegan lucu jika seluruh kamera yang sudah diset sedemikian rupa harus dipindah hanya karena jenazahnya salah keluar di arah sebaliknya. Mereka mungkin akan berdebat soal siapa yang mau pegangin pocongnya dan siapa yang mau atur ulang posisi kameranya. Kejanggalan keenam, mendengar suara lain. Pada menit 24:40 detik, pemilik channel Scaror mengklaim mendengar suara orang minta tolong, suara orang kedinginan, bahkan suara orang yang merasa kesepian di dalam kubur. Maksudnya begini, itu suara jangkrik saja keras sekali terdengar di sepanjang video. Bagaimana ceritanya kalian bisa dengar suara kedinginan tapi tidak terekam di dalam video? Padahal kamera mereka kan harusnya kamera super. Penampakan kuntilanak, pocong, hantu banyu, bahkan kuyang saja bisa ditangkap kameranya. Masa tidak bisa tangkap suara orang minta tolong dan kedinginan? Tapi yang paling tidak jelas itu, klaim ada suara orang kesepian di dalam kubur. Saya akan praktekkan satu persatu adegan di atas jika jadi aktor. Tolong, tolong. Kejanggalan ketujuh, ketidakcocokan cerita. Pada menit 17:20 detik, pemilik channel Scaror menerangkan bahwa di Kalimantan, jimatnya berupa minyak. Sebagai contoh, minyak untalan yang menyatu dengan badan dan tidak bisa dilepas. Namun pada akhir video, Anda bisa melihat keterangan bahwa pada akhirnya, kapas berminyak yang berbau busuk dikeluarkan dari dalam mulut mayat. Jadi, cerita mana yang benar? Jimatnya berupa minyak dan menyatu dengan badan, atau jimatnya berupa kapas berminyak yang bisa dikeluarkan dari mulut? Kejanggalan ke-8, akting yang tidak natural. Pada saat pocong mencoba keluar dari dalam tanah, ada dua adegan yang terlihat aneh. Adegan pertama, pemilik channel Scaror menunjuk tangan yang mencoba keluar. Maksudnya ngapain ditunjuk woi? Toh yang di sebelah juga bisa lihat tanah terbuka. Jika bukan rekayasa, pasti laki-laki ini akan langsung menahan tangan yang keluar karena memang ditugaskan untuk menjaga mayat. Adegan kedua yang janggal,
pemilik channel Chub Stewart yang tidak pintar akting kaget. Maksudnya, ini pocong yang keluar woi. Masa ekspresi macam orang yang capek tungguin durasi video. Setelah video pocong bangkit ini viral, tak lama kemudian beredar video 20-an detik yang diklaim sebagai lokasi syuting video ini. Namun tidak lama kemudian, ada lagi video klarifikasi yang dirilis di channel Scaror yang menerangkan bahwa video 20-an detik ini adalah settingan dan makam ini sengaja dibuat oleh bocah-bocah tersebut untuk mencari ketenaran. Saya pribadi justru meyakini video 20-an detik ini adalah video yang asli dan bukan settingan. Pertimbangannya ada 3. Yang pertama, bocah mana yang mau bela-belain gali lubang luas begitu, lengkap dengan kayu-kayu penyangga untuk menahan tanah di atasnya. Percayalah, hanya orang-orang gila konten yang punya kekuatan lebih untuk melakukan itu. Bocah-bocah ini mah mending mabar PUBG di rumah daripada gali kubur. Pertimbangan kedua, bocah mana yang rela buang-buang duit hanya untuk beli 2 batu nisan yang sangat amat mirip dengan video aslinya. Dibanding beli batu nisan, mending mereka beli skin Mobile Legends. Dan pertimbangan terakhir, di bagian atas video aslinya, Anda dapat melihat batang pohon yang berbentuk V di daerah atas makam. Batang pohon ini juga terlihat di video 20-an detik tersebut. Bahkan jika Anda menyimak videonya secara seksama, lubang tempat keluar pocong pun sesuai dengan posisi pohon tersebut. Soal alasan bocah ini membuat klarifikasi, saya rasa kalian bebas menerka-nerka sesuai imajinasi kalian. Kalau saya pribadi, tentu saja karena sebagai penutup, cobalah untuk konten kreator di YouTube, kurang-kurangilah bikin video pembodohan dengan berlindung di balik kata hiburan. Terlebih untuk YouTuber yang bikin konten horor settingan, lalu bawa-bawa nama Tuhan, Nabi, hingga bacaan kitab suci. Kalian tahu menjijikkan? Itu sudah. Seharusnya bukan ranah saya untuk membahas konten-konten sampah begini. Tapi karena YouTuber-YouTuber besar sepertinya tidak ada yang bersuara, ya sudahlah, biar saya yang menanggung segala komentar ganas pecinta konten horor settingan ini. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Nah, anjing beton Belanda tau nah. Siror. Aku nyampat ke layau-layau dah. Nah, orangnya nah. Nah. Videonya nah, kuburan minyak di sini nah. Ada dia udah ambil leher kuburan.